Menurut sebuah laporan yang diterbitkan Incopat yang dipublikasikan oleh Statista pada 19 Oktober 2021, menyebut bahwa Amerika Serikat menyumbang bagian terbesar dari 100 perusahaan terkemuka yang telah mengajukan aplikasi paten penemuan komputasi kuantum secara global pada September 2020. Tiga besar perusahaan berdasarkan negara yaitu Amerika Serikat 43%, Jepang 14%, dan China 12%. Sekali lagi ini data pada September 2020. Apa yang terjadi setelahnya? Masih dari lembaga riset yang sama, Statista, yang diterbitkan 6 Juli 2022, merilis bahwa untuk periode Oktober 2020 hingga 2021, China memiliki pangsa paten tertinggi yang diajukan di semua jenis teknologi kuantum. Terhitung lebih dari setengah paten yang diajukan di setiap segmen kecuali komunikasi kuantum. China Morning Post pada Januari 2022 menyebut Amerika Serikat dan China telah berlomba untuk mencapai supremasi di bidang teknologi kuantum saat perang teknologi China dan Amerika Serikat memanas. Selanjutnya pada Mei 2022, Bloomberg memberitakan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memerintahkan untuk mendorong teknologi komputasi kuantum saat tantangan dari China terus tumbuh. Komputer kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan untuk melakukan operasi data. Dalam komputasi klasik, jumlah data dihitung dengan bit. Dalam komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan qubit atau quantum bit. Qubit sendiri adalah sistem mekanika kuantum 2 tingkat atau 2 level. Jika komputer biasa digunakan untuk mengerjakan pengolahan data ringan, komputer kuantum dapat menjalankan pekerjaan yang lebih rumit seperti simulasi dan analisis data, menguji penemuan obat kimia, hingga berbagai urusan penting lainnya di bidang keuangan, militer, intelijen, desain ruang angkasa, fusi nuklir, desain polimer, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, hingga pencarian big data dan manufaktur digital. Saking pentingnya teknologi ini, banyak negara berlomba-lomba untuk melakukan riset dan development agar menjadi yang terdepan dalam pengoperasian dan komersialisasinya. Komputer kuantum memiliki kemampuan akses yang lebih cepat dibandingkan komputer klasik maupun superkomputer. Komputer kuantum dapat melakukan perhitungan dalam 200 detik, sedangkan komputer tercepat di dunia membutuhkan waktu hingga 10.000 tahun untuk memecahkan hitungan tersebut. Meskipun memiliki kecepatan yang lebih tinggi, namun komputer kuantum mengkonsumsi energi yang jauh lebih rendah. Sistem algoritma kuantum dapat memecahkan masalah lebih cepat dan efisien dibandingkan jenis komputer lainnya. Selanjutnya, sekalipun komputer kuantum memiliki kecanggihan dibanding komputer biasa, namun komputer kuantum tidak akan digunakan untuk menggantikan komputer yang dipakai saat ini, karena tidak semua masalah komputasi bisa dihitung oleh komputer kuantum lebih cepat dibanding komputer biasa. Sebagai contoh, komputer kuantum bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mempercepat perhitungan seperti simulasi cuaca, pemecahan kode enkripsi, dan proses pembelajaran mesin. Namun untuk pekerjaan Office seperti Microsoft Word, Excel, bahkan juga aplikasi web serta aplikasi mobile akan tetap menggunakan teknologi komputer biasa. Untuk membuat komputer kuantum, dibutuhkan sejumlah besar qubit yang dapat bekerja bersama-sama secara terkontrol untuk melakukan komputasi. Qubit bisa dibuat dari foton, atom, elektron, molekul, atau objek kuantum lainnya, yakni setiap objek yang sifat dualisme partikel dan gelombangnya cukup kentara. Untuk membangun komputer kuantum ini masih membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sejauh ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu menggunakan teknologi ini sebagai investasi yang mendukung kinerja di berbagai bidang. Shenzhen Spin-Key Technology yang berbasis di China berencana untuk menjual komputer kuantum desktop dengan harga yang lebih murah, yaitu $5.000 kepada konsumen untuk sekolah dan perguruan tinggi. Terdapat beberapa perusahaan di dunia yang getol mengembangkan teknologi komputasi kuantum. Perusahaan ini termasuk IBM, Microsoft, Google, D-Wave, Alibaba, Nokia, Intel, Airbus, HP, Toshiba, SK Telecom, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan yang dikenal sebagai Quantum Computer Service yaitu AOL atau American Online. Hingga kini AOL menjadi portal web dan penyedia layanan online Amerika berbasis komputer kuantum. Sebelum lanjut, buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa subscribe, dan untuk semuanya mari support dengan cara like, comment, and share. Kita lanjut. Pada 2008, ilmuwan kuantum terkenal dunia Pan Jianwei kembali ke China dan dibuatkan laboratorium di Universitas Sains dan Teknologi China untuk memulai program kuantum Cina yang mencatatkan kemajuan cepat dalam 1 dekade, dan saat ini China telah menjadi kekuatan terkemuka dalam komunikasi kuantum serta membuat lompatan yang konsisten di bidang lain dari teknologi kuantum. Scientific American Juli 2021 menyebut bahwa China maju dalam perlombaan kuantum global saat ini. Ketika tim ilmuwan Tiongkok memancarkan foton terjerat dari satelit Misius negara itu untuk melakukan panggilan video kuantum pertama di dunia pada tahun 2017, para ahli menyatakan bahwa Tiongkok telah memimpin dalam komunikasi kuantum dan telah meluas juga ke komputasi kuantum.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan China saat ini berada pada titik tertinggi dalam beberapa dekade atas konflik seperti perdagangan, masalah hak asasi manusia, kekhawatiran tentang spionage, COVID, dan masalah Taiwan. Setelah demonstrasi satelit Misius di China pada 2017, politisi Amerika menanggapi dengan mendorong ratusan juta dolar ke dalam ilmu informasi kuantum melalui inisiatif kuantum nasional. Apakah China lebih unggul dari Amerika Serikat dalam teknologi kuantum? Jawabannya tergantung bagaimana Anda mengukurnya. Kedua negara tampaknya mendanai penelitian lebih dari 100 juta US dollar per tahun. China memiliki lebih banyak paten total di seluruh spektrum penuh teknologi kuantum, tetapi perusahaan Amerika Serikat memiliki keunggulan dramatis dalam paten komputasi kuantum. Dan tentu saja China memiliki jaringan kuantum yang lebih canggih dan sekarang mengklaim 2 komputer kuantum teratas. Secara umum penelitian kuantum di China hampir seluruhnya digerakkan oleh negara, terkonsentrasi pada beberapa universitas dan perusahaan. Penelitian di Amerika Serikat sebagai perbandingan jauh lebih berbeda, tersebar di lusinan lembaga pendanaan, universitas, dan perusahaan swasta. Saat ini, pemerintah Amerika Serikat sedang menentukan bagaimana mendanai masa depan ilmu informasi kuantum dalam rancangan undang-undang seperti Innovation and Competition Act of 2021, yang akan menyediakan 1,5 miliar US dollar untuk penelitian komunikasi termasuk teknologi kuantum. Menanggapi masalah keamanan tentang China, RUU itu juga memprioritaskan manufaktur semikonduktor dan mencakup ketentuan yang akan membatasi kerjasama dengan China dalam energi nuklir dan persenjataan. Dipublikasikan oleh VOA Desember 2021, para peneliti mengatakan perkembangan China dalam komputasi kuantum akan membantu angkatan bersenjatanya untuk menjadi terkuat di dunia. Konsultan bisnis Booz Allen Hamilton mengatakan bahwa dalam 10 tahun, China akan mengumpulkan informasi yang memungkinkan komputer kuantum untuk menemukan materi baru yang berharga. Ini bisa termasuk obat-obatan dan bahan kimia. Tidak diketahui seberapa jauh para peneliti China telah mengembangkan komputasi kuantum. Laporan tahun 2021 Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang China mengatakan negara adidaya Asia ini terus mencari kepemimpinan dalam teknologi penting dengan kemungkinan penggunaannya pada militer. Laporan itu menambahkan bahwa rencana 5 tahun ke-14 China berisi sebuah plan untuk mendorong teknologi kuantum di banyak bidang. Teknologi komputasi kuantum di seluruh dunia masih berada pada tahap pengembangan, tetapi banyak negara berlomba untuk mengembangkannya seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan Jerman. Chen Yifan, asisten pelopor diplomasi dan hubungan internasional di Universitas Tamkang, Taiwan, berkata Taiwan, Amerika Serikat, atau Uni Eropa kemungkinan besar menjadi target bagi China untuk meluncurkan serangan komputasi kuantum selama negara-negara tersebut tidak memiliki kriptografi kuantum yang kuat untuk dipertahankan. Berita terbaru bulan ini, Oktober 2022, The Wall Street Journal memberitakan program pengembangan komputasi kuantum yang signifikan dengan dana pemerintah yang besar telah bermunculan di seluruh dunia. Tetapi visibilitas di dalam upaya komputasi kuantum China agak terselubung. Lebih lanjut, USG melaporkan Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan India adalah beberapa di antara negara yang telah berkomitmen lebih dari 1 miliar US dollar dalam pendanaan negara untuk dihabiskan bagi penelitian teknologi kuantum selama beberapa tahun ke depan. Beijing tidak merilis angka pada investasi yang direncanakan, tetapi laporan media China dan kelompok penelitian kebijakan Amerika Serikat, termasuk Santa Monica think tank yang berbasis di California, dan McKinsey menyebut bahwa China telah membuat komitmennya selama periode yang sama bisa mencapai lebih dari 15 miliar US dollar atau 10 kali lipat dari rencana pendanaan Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang disebut sebelumnya. Baidu Incorporated, pelopor internet China yang dikenal juga dengan mesin pencari mirip Google, mengatakan bahwa mereka telah membangun versi komputer kuantumnya sendiri, sebuah perangkat eksperimental yang mengeksploitasi kerumitan fisika kuantum untuk melakukan perhitungan dengan kecepatan jauh melebihi komputer elektronik konvensional.